Salah satu suku adat yang mempunyai nabi itu ada di Tatar Sunda, yaitu suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin stitch Pak ya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan, kekuatan prima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta yang menciptakan kita, yang membimbing kita, yang mengajak kita ke dalam agama keselamatan, yakni Islam. Sambil ngopi Pak ya. Menarik sekali mendengarkan penjelasan Bapak mengenai kepercayaan suku Baduy, yakni Sunda Wiwitan. Yang Bapak jelaskan tadi yang sebenarnya selam Sunda, artinya penyelamat Sunda. Lebih kurang begitu ya. Eh, Bapak menjelaskan melalui sebuah pertanyaan, apakah ada berbagai suku di belahan dunia ini yang menganut agama Adam? Sepengetahuan saya tidak ada, Pak. Ya, kecuali seperti yang Bapak sebutkan tadi, Sunda Wiwitan. Ya, mungkin Bapak memahami dan mempercaya itu dan punya buku referensi. Dan juga Bapak menjelaskan mengakui adanya Nabi Adam. Ya, agamanya agama samawi, mentauhidkan Allah SWT. Alhamdulillah, menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi, Bapak, seiring berjalannya waktu, Allah SWT menyempurnakan cara manusia beribadah kepadanya. Bagaimana Allah SWT memerintahkan semua manusia untuk beribadah kepadanya, tiada sesembahan selain Dia. Maka Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa ayat ini diturunkan? Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi insan-insan atau manusia yang bertakwa. Nah, ayat ini diturunkan sehubungan ketika Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi khusus seluruh umat manusia bagi yang mau. Kenapa? Karena Al-Quran ini berupa aturan-aturan kehidupan yang bisa mendapatkan ridho, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho Allah, rahmat Allah yang kita katakan tadi agama samawi, menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah, mempercayai Nabi Adam, gitu kan? Nah, agar mendapatkan ridho, rahmat Allah tadi, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta. Ya kan? Sebagaimana dijelaskan juga kata Allah di dalam surat lain ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ditegaskan lagi di dalam ayat lain. Ya. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya akulah Tuhanmu, Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sembahlah aku. Bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tentu seiringnya berjalan diutus beberapa nabi, ya nabi sampai 125, banyak sekali nabi gitu kan yang wajib diimani, itu ada 25 nabi ya di dalam Islam. Nah, mereka semua mengajak manusia zamannya nabi diutus masing-masing untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia ini sebagai orang yang
diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal sehat, fisik, dan lain-lain, berubah-ubah kepercayaan, keimanan. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah eh, patung, menyembah sapi, banyak-banyak hal lain. Maka Allah melalui nabi dan rasul yang diutus agar mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang disebut agama samawi. Artinya semua nabi diutus agar mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, tiada Tuhan Allah, dan bagaimana pola-pola kehidupan atau aturan kehidupan ini yang merujuk kepada bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memperlakukan manusia dengan baik dan amal-amal lain, itu terakhir diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleha wala yusrik bi ibadati rabbih ahad." Katakanlah hai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian juga. Akan tetapi aku diberikan wahyu untuk menyampaikan tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Tuhan itu Esa. Nah, jadi kita sudah sejalan nih yang dijelaskan Bapak sebagai anut kepercayaan Sunda Wiwitan atau Sunda Selam tadi kan, itu mentauhidkan Allah, agama samawi. Akan tetapi untuk menyempurnakan itu, ya, agar mendapatkan kasih sayang, ampunan, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat tadi apa? Sambungan ayat tadi ini surah Al-Kahfi ayat 110. Pamangkana yarju liqa arabbih falyamal amalan soleha. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah SWT, Tuhannya, ketika kita dimatikan, pada saatnya nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dikumpulkan. Kemudian dipisah. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, umat Muhammad ke sini, yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah dan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW di sini. Mereka akan diperintahkan akan digiring ke jalan ke neraka oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salah satu syarat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan cara mencari mendapatkan ridho itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, jika mereka memang mencintai Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka ikutilah ajaranku. Taatilah aku. Artinya apa? Jalan menuju rahmat Allah, jalan menuju ridho Allah SWT, mengikuti aturan-aturan atau ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui kitab suci yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran. Agama yang benar, yakni Islam. Inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosir. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, kata Allah, maka mereka tidak diterima. Mereka akan menyesal. Mereka akan menjadi manusia yang rugi di akhir zaman. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang tersiksa, terseret dan terbuang ke dalam jurang neraka. Ini bukan saya yang ngomong, saya harap menyampaikan. Kembalilah, tidak ada agama kecuali agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Mudah-mudahan Bapak mendengarkan video ini
dan bisa menjadi imam di antara mereka. Selamat siang.